Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Ramadan, pemudi solehah berakhlakul karimah. Sahabat-sahabat, tema kita pada kali ini adalah ibadahnya perempuan haid di bulan suci Ramadan. Sebagaimana madhab dari Imam Syafi'i bahwa perempuan yang haid atau menstruasi dilarang untuk puasa, sholat, tawaf, sujud tilawah dan sujud syukur, membaca Al-Quran, kecuali membaca Al-Qurannya itu diniatkan untuk berdoa atau zikir. Misal, kita sudah terbiasa mau tidur itu membaca muawwidzatain atau ayat kursi, maka boleh. Jadi kita jadikan doa atau zikir. Atau dalam satu majelis kita biasa berdoa Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, maka diperbolehkan. Kemudian boleh lagi membaca Al-Quran bagi siapa? Bagi para penghafal Al-Quran, supaya menjaga hafalannya tidak lupa. Dia boleh murajaah, tapi tidak nambah, hanya murajaah. Kemudian yang tidak diperbolehkan lagi apa? Yaitu memegang Al-Quran, mushaf Al-Quran atau membawanya. Kemudian berhubungan intim dengan suami istri. Kemudian lagi masuk ke masjid. Masuk ke masjid ini ada dua kategori. Yaitu jika dengan maksud berniat untuk lewat saja atau muru tidak muksu, maka dia boleh. Contoh, bila dalam suatu masjid itu ada suatu kegiatan, maka perempuan yang sedang haid itu masuk ke masjid untuk memberikan konsumsi, kemudian keluar lagi, itu diperbolehkan. Tapi jika bermaksud al-muksu, jadi berdiam di masjid, itu tidak boleh bagi wanita yang haid. Kemudian apalagi yang tidak diperbolehkan menurut Imam Syafi'i, yaitu bersuci, baik itu wudhu atau mandi dengan diniatkan untuk menghilangkan hadas. Jika hadas besar ya, jika haidnya belum selesai, maka tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana kita sebagai seorang perempuan di bulan suci Ramadan tetap bisa memaksimalkan amal ibadah kita? Jangan khawatir sahabat-sahabat. Kita sebagai seorang perempuan akan mendapatkan pahala yang besar jika kita sedang berpuasa, lalu haid itu datang, kita bersedih. Wah, ini saya haid, berarti ibadah saya berkurang, saya tidak bisa taraweh, saya tidak bisa puasa. Itu pun sudah mendapatkan pahala yang besar. Dibanding dengan perempuan yang ketika datang haid, dia bersuka cita, wah ini saya libur, puasanya, libur ibadahnya, beda dengan yang sedih itu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan ketika haid itu datang? Jangan khawatir sahabat-sahabat. Kita bisa memperbanyak berdoa, berzikir, beristighfar, bersolawat, zikir apapun itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah, 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 atau salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengkondisikan kita supaya mulut kita basah untuk berzikir kepada Allah, jangan lupa kita sediakan alatnya. Misalnya kita menyediakan tasbih yang berupa tasbih jari supaya membiasakan kita untuk tidak lupa untuk berzikir kepada Allah. Jadi dimanapun, di tempat kerja, dimanapun kita berada, kita masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Bersedekah, silaturahim kepada orang tua atau kepada sesama kaum muslim, kepada keluarga. Kemudian jangan kita terus bermalas-malasan jika kita mengalami haid atau menstruasi. Tidur dengan dalih bahwa tidur itu kalau bulan puasa adalah ibadah. Bagaimana dinamakan ibadah? Kalau kita tidur dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi. Kemudian apalagi yang perlu kita laksanakan di bulan puasa ketika kita haid? Perbanyak baca buku, perbanyak tholabul ilmi. Kita datang ke suatu majelis secara offline maupun kita bisa mendatangi majelis-majelis ilmu itu secara online di medsos. Jadi sahabat-sahabat ya, yang berhalangan itu adalah tubuhmu, tidak hatimu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menginginkan dari ibadah kita itu dari hati kita. Maka ketika kita duduk menghadap arah kiblat, menutup aurat, kemudian mulai memperbanyak beristighfar, mengingat selalu dosa-dosamu, memohon ampunan kepadanya dengan berlelehan air matamu, maka kamu akan dipandang Allah Subhanahu Wa Taala bahkan lebih daripada mereka yang berpuasa tapi lalai.
wal afu minkum. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.